sebetulnya merayakan hari ulang tahun saya yang tadinya jatuh tanggal 6. Tapi karena fasilitas tempat ini tersedia ini hari, ya saya bangga sekali merayakan ulang tahun saya dengan keluarga saya yang anak yatim piatu yang menjadi keluarga yang ingin saya memberikan sesuatu untuk masa depan mereka. Jadi 80 tahun bukannya saya pikirkan udah lansia, tapi saya melihat bahwa kebahagiaan saya, kegembiraan saya dengan berkumpul dengan anak-anak yang kurang beruntung memberikan satu kepuasan tersendiri pada saya. Mudah-mudahan ke depan Tuhan memberikan umur yang sehat, akan saya merayakan lagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi ya. Sebetulnya itu bukan hanya kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung yang kumpul di sini, tapi kebahagiaan untuk saya tidak bisa dihitung dengan keadaan apapun juga. Dan itu berkat acara yang diatur oleh Bajian dan Zaki. Mudah-mudahan ke depan jangan bosan. Oh, tidak. Kalau acara seperti ini, senang sekali. Pasti. Itu tadi dalam sambutan saya mengatakan bahwa keadaan ini sebetulnya membuat saya haru. Haru itu harusnya mengeluarkan air mata. Tapi keharuan itu saya rubah jadi kegembiraan. Jadi saya tidak merasa bersedih hati atau haru, tapi merupakan satu kebahagiaan buat saya. Ya, jadi di acara hari ini kebetulan memang tadi seperti Pak Ram bilang, Pak Ram sebenarnya ulang tahunnya 6 Oktober yang lalu. Tapi dalam ulang tahunnya saya juga happy banget Pak Ram bisa mengajak kita ya Jihan ya untuk berbagi dengan sesama, dan kebetulan Jihan juga cukup andil besar untuk kegiatan hari ini karena ini kita kerjasama dengan At Your Thought. Jadi At Your Thought itu memang sudah reguler bikin acara bulanan untuk acara charity seperti ini. Terus akhirnya kita berdiskusi, yuk kita rayakan dan syukuran acara ulang tahun Pak Ram bersama anak-anak yatim dan juga duafa. Dan itu bukan hanya sekedar acara ya, kita ada cek kesehatan juga, ada apa lagi Jihan? Kita bikin kegiatan memang yang karena kita ada dua segmen, satu untuk anak-anak dan satu untuk duafa, mungkin kita lebih fokus untuk ke masa depan ya. Kalau untuk anak-anak masa depan, untuk duafa hanya untuk saat ini hanya bisa sebatas bantuan untuk supply daily-nya mereka aja. Cuman kalau untuk anak-anak, kita ingin memberikan sebuah entertainment dan mungkin juga bisa dibilang edukasi yang cukup singkat tapi semoga bisa melekat. Itu berupa edukasi gizi, siapa tahu mereka bisa jadi lebih aware dengan kesehatan mereka dan gizi mereka untuk masa depan supaya bisa berkembang lebih baik. Kemudian kita lanjut juga dengan basic English class, kemudian juga kita lanjutkan dengan coloring session yang mungkin bisa merefresh setelah kita gencar dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita kasih refreshment dengan coloring session gitu. Dan ada pengecekan gizi itu adalah berkesinambungan dengan seminar yang kita adakan, itu lebih ke supaya anak-anak juga tahu kondisi tubuh mereka itu seperti apa sih sebenarnya dan apakah harus ada perubahan atau tidak, seperti itu sih sebenarnya. Jadi check up aja. Oke. Khusus untuk saya, teman-teman saya telepon saya, umur 80 kan suatu landmark. Kapan pestanya? Saya bilang saya ini tahun punya acara khusus. Jadi kalau pesta di Hotel Bintang 5 itu saya tidak menjanjikan, dan saya ajak teman-teman saya ke sini karena ini memberikan satu kepuasan tersendiri.
dan manfaat ya, pasti ya. Manfaat dari para Punjabi, Ibu Raki dan keluarga besar Multivision Plus pastinya. Tadi juga keluarga besar dari Multivision Plus ikut hadir sama-sama untuk merayakan dan berbagi dengan duafa dan juga anak yatim yang sudah terundang hari ini. Keinginan saya direalisasikan oleh dua teman, Jihan dan Zaki. Iya. Jadi kalau boleh tahu apa yang ingin dicapai, yang belum dicapai mungkin masih ada ambisi apa ke depan di usia 80 ini? Keinginan saya bahwa semua yang ada di bumi ini meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan juga menjadi contoh untuk masyarakat luas. Tapi semua itu tidak mungkin diharapkan sebagai durian jatuh. Harus kerja keras, harus punya niat, harus punya tekad, harus punya tujuan. Jadi saya selama hidup saya masih dikaruniai Tuhan dan kesehatan juga dikabulkan, saya akan meninggalkan legacy saya untuk teman-teman agar hidup itu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang lainnya juga. Dan ini hari saya sebagian keinginan saya sudah terpenuhi. Kalau saya ditanya apa keinginan saya di masa-masa akan datang, ya lebih meriah daripada ini hari. Sudah anak-anak yang kurang beruntung juga merasa bahagia dan memberikan kepuasan pada kami. Di tahun 90-an dan 2000 awal Parang terkenal sebagai rajanya sinetron itu orang title itu sempat melekat. Sekarang beralih ke dunia layar lebar. Apakah memang sudah meninggalkan dunia teater atau memang seperti apa bisnis di dunia layar lebar lebih menjanjikan kah atau seperti apa Pak? Sebetulnya saya tidak pernah tinggalkan layar kaca. Malahan sekarang ini Multivision sudah menjadi pemilik TV stasiun yang namanya BTV. BTV akan muncul dengan program-program yang menarik daripada dulu-dulu karena zaman berubah, teknologi bertambah, dan keinginan juga ada. Dan ada artis-artis seperti Jihan dan masih bertahan lagi. Saya akan tidak pernah saya tinggalkan, malah sekarang jadi kita pelaku dan punya TV sendiri hanya untuk memberikan hanya kontinuitas industri ini. Kalau boleh tahu peran ibu seperti apa? Peran ibu selalu dukung moral, memberikan semangat dan juga menimbulkan kebahagiaan dalam hati saya, dan itu tidak pernah ibu lupakan. Jadi kalaupun saya bersemangat terus, itu adalah satu alasan utama yang membuat saya jadi bahagia dan semangat. Tiap hari saya bangun pagi selalu saya mendoakan agar ibu diberikan kesehatan, ibu diberikan kecantikan, ibu diberikan yang ada dalam diri dia sebagai manusia yang sempurna. Mungkin seperti apa mendampingi Pak Aram kemudian sampai akhirnya terselenggara acara hari ini seperti apa? Saya sangat bahagia melihat anak-anak yang saya nggak bisa mengatakan mereka kurang atau kekurangan mereka, pokoknya mereka harus bahagia dari tangan manapun. Yang penting kita semua harus bahagia dan kita harus bekerja untuk negara kita, perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia harus maju terus. Maju. Saya nggak egois, hanya nuntut ibu harus bahagiakan saya. Siapapun yang ibu bisa bahagiakan itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Terima kasih ibu untuk mendampingin saya selama 50 tahun. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saya lakukan yang tidak kena di hati ibu.
Tapi saya mengatakan jangan lihat insiden satu, tapi dilihat secara global 53 tahun. Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Tiap hari saya ngomongnya begitu. Nah ini kritik membangun. Terima kasih dan saya harapkan itu terjadi selamanya. Jangan berhenti diucapkan di hari-hari yang bahagia tertentu. Tiap hari pengarahan perlu. Ada istilah kan, setiap keberhasilan laki-laki ada wanita di belakangnya. Saya adalah satu contoh hidup untuk menerjemahkan kata-kata itu. Jadi yang saya bisa ucapkan selain kasih sayang saya, terima kasih untuk mendampingi saya. Terima kasih. Yan, thank you so much. Terima kasih. Tengku Muhammad ya. Boleh tahu di ulang tahun ini mengenal seberapa dalam sih sosok Pak Ram ini? Wah, Pak Ram seseorang yang sangat spesial untuk saya, apalagi karir saya. Dari tahun 2002, saya mengenal Pak Ram sebagai sosok produser yang bahkan sebelum saya bergabung dengan Multivision sebagai pemain atau aktornya, dari zaman dulu, waktu zaman saya masih kecil, itu selalu nonton karya-karyanya Pak Ram. Pernah bermimpi waktu kecil, saya pengen main di Multivision Plus. Itu mimpi saya waktu kecil, mungkin sebesar adik-adik ini ketika memang dunia sinetron lagi booming-boomingnya saat itu. Pada tahun 2000 saya pindah ke Jakarta, 2002 Tuhan mengabulkan saya dipanggil oleh Multivision Plus sebagai pemainnya. Waktu casting, melalui proses casting dulu juga, akhirnya saya main sinetron di awal itu 7 Tanda Cinta sama Bunga Citra Lestari, Iqmal Abrar, Ananda dan lain-lain. Dari situ dapat peran lagi yang lain-lainnya, gengsi gede-gedean, alhamdulillah mendapatkan tempat atau posisi di masyarakat, dan saya juga lebih dikenal lagi karena produksi sinetron-sinetron beliau dari Multivision Plus sampai sekarang. Setelah saya terus berkarir di dunia perfilman, sinetron, saya juga dapat film dari Multivision waktu itu, Obama Anak Menteng gitu kan ya. Terus karir saya berkembang sampai ke dunia bisnis. Bukan hanya sekedar saya menjadi aktor, saya juga di dunia communication, promotion, dan lain-lain. Sampai ke PR-nya juga. Saya terus berdampingan sama Pak Ram dan juga Ibu Raki di Multivision Plus. Sampai hari ini di usia Pak Ram ke-80, saya terus mendampingi Pak Ram dan juga Ibu Raki, juga keluarga besar Multivision Plus yang untuk saya sangat-sangat berarti. Thank you Pak Ram dan Ibu Raki. Saya kira ini semua berkat niat, tekad, dan tujuan Anda sendiri. Ya. Kalau tidak keluar dari hati, Anda tidak akan. Betul Pak. Tuhan memberikan sesuatu melalui tangan seseorang. Iya. Thank you untuk kepercayaannya Pak Ram. Terima kasih. Kalau Jihan sendiri, seperti apa melihat sosok Pak Ram nih? Kalau saya melihat sosok Bapak Ram Punjabi itu dari awal, untuk seseorang yang sudah besar sekali namanya dari zaman dulu ya Pak ya, very very humble, sangat humble, bahkan apalagi tadi ya, saya melihat sendiri interaksinya dengan anak-anak itu so heartwarming, yang saya pun nggak menyangka bahwa orang yang setinggi itu bisa so in touch and very connected with those people yang bahkan kenal aja enggak gitu kan. Dan ternyata Bapak dan Ibu menunjukkan sisi lain dari superiority menurut aku ya Pak ya, yang ternyata dibalik itu memang sangat ada hati yang sincere dan sangat genuine, and it has always been that way dari dulu bahkan ke siapapun, dan semoga kedepannya akan selalu begitu dan bahkan mungkin bisa semakin baik lagi. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Resepnya awet muda. Itu lupa itu. Resepnya awet muda. Resep awet muda tentunya adalah kasih sayang dari istri saya dan rekan-rekan media semuanya. Itu yang membuat saya awet muda. Kalau Anda masih lihat saya, itu keluar dari lubuk hati saya. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan media untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Foto berapa? Oh, foto.